Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Adit, apakah suara saya terdengar? Terdengar, Pak. Kedengaran, Pak. Baik. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, bahwasannya kita masih diperkenankan untuk dapat berkumpul pada siang hari ini dalam acara sosialisasi Satria Data 2023. Yang terhormat Rektor Universitas BSI, Bapak Dr. Muhammad Wahyudi MKOM MMMPD IPU Skill Rektor Bidang Non Akademik Bapak Haryanto MKOM. Yang terhormat Bapak Ibu Kepala Program Studi beserta jajarannya. Yang terhormat Bapak Ibu dosen, pembimbing, dan terutama kepada seluruh peserta sosialisasi yang kami banggakan. Untuk acara sosialisasi kali ini, izinkan saya Slamet Heri menemani Anda semuanya menjadi moderator pada kesempatan kali ini. Sebelumnya, izinkan saya membacakan terlebih dahulu susunan atau rundown acara pada kesempatan kali ini. Yang pertama yaitu pembukaan, kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan dengan sambutan Wakil Rektor Bidang Non-Akademik yang nanti akan diwakili oleh Bapak Rahmat Adi Purnama selaku Kaprodi dari Ilmu Komputer. Terus kemudian nanti ada penyampaian materi oleh narasumber kita, dilanjutkan dengan sesi tanya jawab, kemudian ada dokumentasi, kemudian absensi, dan terakhir ditutup dengan acara dokumentasi bersama. Baik para hadirin sekalian, untuk menghemat waktu, mari sama-sama kita menginjak pada acara selanjutnya, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Mohon kesediaan dari peserta sekalian untuk sikap sempurna di tempat duduknya masing-masing, dan mari kita simak lagu kebangsaan kita. Menginjak pada acara selanjutnya, yaitu sambutan dari Wakil Rektor Bidang Non-Akademik, yang dalam hal ini diwakili oleh Kaprodi dari Ilmu Komputer BSI, yaitu Bapak Rahmat Adi Purnama MKOM. Kepada beliau dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang saya hormati Rektor OBSI, Bapak Dr. Muhammad Wahyudi, MM, MKOM, MPD, Asian Eng,
Ibu Wakil Rektor Bidang Akademik, Ibu Diah Puspitasari Mkom, Bapak Suharyanto, Wakil Rektor Bidang Non-Akademik UBSI, narasumber kita Bapak Sofyan Marwansah, SEMM, dan terima kasih kepada moderator kegiatan ini Bapak Slamet Heri. Saya mewakili Wakil Rektor Non-Akademik untuk menyampaikan sambutan gitu ya. Perlu adik-adik atau seluruh peserta ketahui bahwa kebetulan saya program studi ilmu komputer yang menaungi mahasiswa lulusannya arahnya memang ke AI atau kecerdasan buatan. Subbidangnya adalah data science. Jadi kalau melihat perkembangan 4.0, industri 4.0 atau sosialisasi 5.0, maka konsepnya adalah seluruh kegiatannya bekerja secara otomatis dan saling berinteraksi dan terintegrasi dalam suatu entitas. Dan akhirnya mesin-mesin, alat komunikasi, dan yang lain yang saat ini kita sering gunakan, yang mayoritas digunakan yang terasa saat ini adalah handphone ya, dengan segala fasilitasnya, muncullah big data atau banyaknya entitas yang menjadi keanekaragaman. Nah, untuk lebih efektif, maka data-data tadi supaya terintegrasi dan muncullah yang namanya data science. Kalau dari konsep yang disampaikan pada kegiatan ini adalah Satria Data. Satria Data itu kepanjangan dari statistika, RIA, dan physical science data ya, begitu ya Pak? Pak Slamet ya. Ya, betul. Tentunya kebutuhan industri saat ini, khususnya perusahaan besar, mereka sudah memiliki data yang begitu banyaknya dan mereka sudah harus menggunakan teknologi yang mumpuni. Nah, oleh karenanya adik-adik sekalian, kebutuhan kompetensi di bidang data science, di mana data science ini dasarnya adalah ilmu statistika, itu sangat dibutuhkan oleh perusahaan. Tentunya dengan gaji yang relatif sangat besar sekali. Pemerintah fokus saat ini untuk mengadakan kegiatan-kegiatan yang arahnya ke AI dan data science. Nah, kegiatan yang sedang dilakukan saat ini tentunya merupakan salah satu peluang bagi adik-adik sekalian untuk ikut berpartisipasi, untuk ikut mengasah sebatas mana adik-adik nantinya bisa mengikuti perkembangan atau kebutuhan dunia industri saat ini. Kami dari lembaga menyarankan mari kita sama-sama mengikuti kegiatan sosialisasi Satria Data ini yang memang ditujukan untuk kebutuhan mahasiswa di dalam dunia kerja nanti. Keywordnya untuk kegiatan ini adalah adik-adik perlu mengasah ilmu matematika, statistika, dan programming. Beriringan dengan itu semua, mudah-mudahan apa yang menjadi tujuan dari kegiatan ini dan tujuan dari pemerintah menyelenggarakan kegiatan Satria Data ini bisa memberikan wawasan yang lebih luas kepada adik sekalian untuk lebih tertarik pada bagaimana mengolah data-data tadi. Itu saja yang bisa saya sampaikan dalam sambutan ini. Terima kasih sekali lagi kepada seluruh tim dan kepada seluruh peserta. Saya tutup. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Rahmat Adi Purnama. Acara selanjutnya yaitu penyampaian materi
yang akan disampaikan oleh narasumber kita. Kebetulan sudah hadir di tengah-tengah kita narasumber yang luar biasa, seorang praktisi statistik gitu ya. Kemudian dosen juga di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, program studi manajemen, sudah lama berkecimpung dengan dunia yang terkait dengan olah data. Dan tidak panjang kata, mari kita sambut pembicara kita, Bapak Sopyan Marwansah, SEMM. Kepada Bapak Sopyan, sudah bisa join bersama kami? Oke, sudah. Gimana Pak Ya, kabarnya Pak? Baik Pak? Alhamdulillah baik-baik bersama. Kira-kira apa yang mau disampaikan ini Pak di acara kita kali ini? Ini mungkin sedikit pemaparan persiapan apa saja yang akan dilombakan. Ya, di sini ada beberapa kegiatan, 3 kegiatan yang garis besarnya yang akan nanti dilakukan oleh mahasiswa. Gitu. Terkait ada workshopnya, nanti ada kegiatan lomba, ada kegiatan kuliahnya juga, gitu ya. Jadi ada beberapa, tapi nanti ada beberapa poin yang harus disiapkan kalau memangnya nanti ini kalau apa namanya secara garis besar kalau memangnya diikuti semuanya itu bisa tuh 3 SKS atau 2 SKS di apa namanya dikonversi gitu Pak Sama. Kalau memang Oke, menarik sekali ya Pak ya. Jadi hadirin sekalian, secara garis besar itu Satria Data merupakan kompetisi yang diselenggarakan oleh Dikti, di mana kompetisi ini menjaring mereka-mereka yang memiliki kompetensi di bidang pengolahan data science. Nah, seperti itu. Dan kami yakin mahasiswa-mahasiswa BSI semuanya sudah mumpuni di dalam pengolahan data gitu ya, familiar dengan pengolahan data. Namun kita ingin tahu lebih jauh kira-kira apa saja sih isi dari Satria Data itu. Maka kepada Bapak Sopyan kami mohonkan pencerahannya. Silakan Pak, monggo Pak. saya izin share dulu ya. Ya Pak, silakan. Ya, sudah kelihatan Pak. Di slide show Pak. Oke. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Rektor Universitas Informatika, Bapak Dr. Insinyur Muhammad Wahidi, MMM MPD, Engineering. Yang terhormat Ibu Dia Puspitasari selaku Wakil Rektor 1 bidang akademik. Yang terhormat Ibu Pak Sarharyanto selaku Wakil Rektor 2 bidang non-akademik. Dan yang terhormat Kapoldi, Bapak Kapoldi, Ibu Kapoldi, dan tim dosen pengampu serta para mahasiswa peserta Zoom hari ini. Izinkan terima kasih pertama-tama saya ucapkan atas waktunya untuk memberikan pemaparan pada siang hari ini terkait dengan kegiatan statistik karya dan festival sains data yang disebut Satria Data untuk 2023. Apa sih sebetulnya di sini saya langsung saja ya. Apa sih yang kita kenal dengan Satria Data di sini? Dan di sini merupakan kegiatan berskala nasional ya untuk meningkatkan kompetensi mahasiswa di dalam bidang statistik dan sains data. Ya, jadi di sini kita akan dibina. Tapi kalau tadi dilihat materi-materinya terkait dengan statistiknya, terus kemudian ada sains datanya dikaitkan dengan computerized-nya. Nanti bagi yang non komputer itu bisa mengikuti kegiatan yang lainnya gitu ya. Nah di sini ada beberapa poin, ada 3 kegiatan yang akan kita lakukan. Yang pertama adalah tentang pengembangan wawasan, kemudian ada kegiatan lomba, dan ada yang terakhir adalah credit earning. Yang nanti jatuhnya adalah terkait pengakuan SKS ya.
Tujuan kegiatan ini ada 4 macam. Yang pertama adalah memperkenalkan kepada peserta terkait dengan statistik dan sains data, serta profesi dan bidang kerjanya secara lebih luas. Yang kedua, menumbuh kembangkan minat dan motivasi di dalam bidang statistik dan sains data, serta terapannya seperti apa. Ya. Yang ketiga, meningkatkan pengetahuan dan keahlian sebagai statistisi dan data scientist agar setiap masuk dunia kerja. Yang keempat adalah sarana penerapan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM). Dan di sini kenapa tujuannya? Karena mungkin ada beberapa mahasiswa gitu ya yang mengenal kata statistik itu takut gitu ya. Susah dan sebagainya. Tapi ternyata di lapangan kita tidak jauh beda atau kita harus selalu siap ya menghadapi tantangan zaman ya dengan sains data tadi dengan computerized-nya itu dasarnya adalah di statistik. Jadi kalau kita ingin menguasai teknologi ya kuasai juga statistiknya. Sains datanya seperti apa. Ini ada beberapa poin tujuannya. Jadi 4 hal itu memperkenalkannya ya. Kemudian ada beberapa deskripsi kegiatan di pengembangan wawasan tersebut. Yang pertama, apa sih kegiatannya di sini? Di pengembangan wawasan ini adalah berupa kegiatan pengembangan talenta dan peningkatan kompetensi di bidang statistika dan sains data dan penerapannya bagi mahasiswa untuk menghadirkan narasumber nanti di sini kegiatannya ya. Dengan kapasitas yang sangat baik, memiliki reputasi tinggi yang mengkomunikasikan sisi akademisi dan praktisi. Bentuk kegiatannya adalah seminar nasional dan workshop. Ya. Jadi ada 2 hal pengembangan wawasannya, ada seminar dan workshopnya. Kemudian yang kedua, kegiatan lomba. Nah, di sini berupa kegiatan kompetensi yang mengukur kemampuan mahasiswa dalam bidang statistik, sains data dan penerapannya. Tidak hanya mengenal kemampuan hard skill-nya di sini ya dalam bidang statistik, namun akan tetapi dikompetensikan juga kemampuan soft skill-nya seperti komunikasi, visualisasi, kerjasama dan kreativitas dalam pemecahan masalah kompleks. Apa sih kegiatannya di sini? Ini ada 4 macam. Yang pertama adalah National Statistic Competition, kemudian ada Statistic Essay Competition, ada Statistic Infographic Competition, dan yang terakhir adalah Big Data Challenge. Ya, jadi ada Big Data. Jadi biasanya cocoknya di orang-orang komputer nih di poinnya di Big Data Challenge-nya. Yang ketiga adalah Credit Earning. Di sini adalah berupa kegiatan yang dapat disertakan dengan SKS. Yang tadi saya bilang ada pengakuan SKS di sini dari suatu mata kuliah yang dapat diikuti oleh mahasiswa dan diakui oleh perguruan tinggi asal mahasiswa sebagai kredit yang ditempuh oleh mahasiswa tersebut dalam proses studi mereka. Nah, jadi jatuhnya adalah perkuliahan interaktif, diskusi, dan penugasan dengan pendekatan problem solving. Jadi ada kuliahnya nih, gitu ya. Tapi ada sih beberapa syaratnya nanti kita akan lihat ya. Nah, di sini tahapan kegiatan kita ya, untuk pendaftaran peserta ya. Di sini dari panduannya itu kita pendaftaran dari 13 Mei 2023 sampai 3 Juni besok 2023. Ya, tapi tadi pihak PIC membuka di webnya langsung, itu ternyata ada perubahan pendaftaran nih. Jadi pendaftarannya itu dari pihak kampus nanti akan didaftarkan paling lambat tanggal 30 Mei. Ya, 30 Mei. Berarti kita masih punya waktu 4 hari ya untuk melaksanakan pendaftaran. Jadi ini mungkin agak percepat ya di pendaftarannya. Ini agak mepet, mudah-mudahan rekan-rekan mahasiswa tertarik nanti untuk segera didaftarkan. Nanti ada di sesi akhir ada sesi pendaftarannya. Siapa yang mendaftar nanti dikumpulkan sama PIC akan kita daftarkan secara langsung oleh pihak kampus. Kemudian nanti ada sosialisasi kegiatannya di tanggal 13 Mei ya, kemarin pihak Dikti sudah melakukan sosialisasi secara umum di tanggal 13 Mei 2023. Terus kemudian nanti ada penyediaan data panitia nih. Jadi ada program kegiatan lomba SIC sama basic datanya ya, basic data science-nya yang BDC sama SIC. Itu nanti datanya dikasih sama panitia di tanggal 3 Juni 2023. Jadi nanti itu data itulah yang akan kalian analisa datanya di tanggal 3 Juni. Nanti ada
Kalau yang lainnya tidak ada datanya ya. Jadi hanya kompetensi dari data, kalian harus analisis, bikin proposal, bikin soal esainya dan sebagainya. Terus mungkin kemudian ada batas waktu penyampaian karyanya untuk kegiatan SEC itu tanggal 30 Juni 2023, berarti 1 bulan nih untuk mengerjakan waktunya. Ya, jadi semuanya batas akhir pengumpulan karyanya di tanggal 30 Juni. Kemudian dari situ ada tahapan Juninya ya, di tanggal tahapan penyisihan. Jadi nanti ada penyisihannya di tanggal 17 Juni 2023 ya. Kemudian nanti ada pengumuman semifinalisnya 30 Juli, kemudian tahap semifinalnya di tanggal 8 Juli, pengumuman finalisnya tanggal 7 Agustus. Dan tetap tahap finalnya di tanggal 20 sampai 24 Agustus 2023. Jadi kita punya waktu ini hampir 3 bulan ke depan ya untuk misalkan lolos sampai tahap akhir. Untuk di sini ada pendaftaran untuk pengembangan wawasan di seminar nasional dan workshop itu di tanggal 21 Agustus dan 20 Agustus 2023 ya. Workshop itu di tanggal 20 Agustus 2023, sedangkan seminar nasionalnya ada di 21 Agustus 2023. Ya, kalau sedangkan kegiatan credit earning-nya pelaksanaannya di tanggal 3 Juli sampai 5 Agustus. Ya, jadi perkuliahannya tanggal 3 Juli sampai 5 Agustus 2023. Ketentuan umumnya untuk peserta, persyaratannya adalah mahasiswa program pendidikan sarjana S1 atau diploma 3 di perguruan tinggi negeri swasta atau swasta di Indonesia. Berstatus mahasiswa aktif, ya ditunjukkan dengan adanya KTM yang masih berlaku atau surat keterangan sebagai mahasiswa aktif dan surat pengantar resmi dari perguruan tinggi. Itu nanti kita siapkan. Yang ketiga ada peserta terdaftar di PDDikti. Jadi sudah terdaftar di PDDikti-nya. Itu syarat pertama. Kemudian untuk kepesertaan lomba kategori NSC itu kegiatannya ada perorangan dan peserta disertakan sebagai ketua. Jadi nanti untuk kegiatan NSC itu individu. Kemudian untuk kategori SEC, SIG dan BDC itu adalah tim. Yang peserta yang terdiri dari 3 orang dengan 1 orang sebagai ketua dan 2 orang sebagai anggota. Nah, setiap peserta nanti itu diperbolehkan mengikuti maksimum 2 kategori lomba ya, dengan ketentuan sebagai ketua anggota atau anggota-anggota. Jadi nanti di lomba A misalkan di SEC kalian si A ini jadi ketua, terus dia ikut lagi di lomba BDC dia sebagai anggotanya. Jadi bisa diputar ya. Nah, sesuai dengan semangat MBKM, setiap tim peserta kategori lomba dapat terdiri dari anggota yang berasal dari program studi departemen jurusan yang berbeda, baik pada perguruan tinggi yang sama maupun perguruan tinggi yang berbeda. Jadi boleh campur nih, gitu. Kalau di BSI mungkin nanti ada prodi manajemen, satu tim dengan prodi komputer, gitu. Jadi bisa dikombinasi gitu ya. Jadi boleh syaratnya seperti itu. Tidak harus di satu prodi saja, tapi bisa beberapa prodi. Oke, selanjutnya untuk seluruh kegiatan kategori lomba NSC, SSC, SHG di setiap perguruan tinggi diperbolehkan mengirimkan masing-masing kategori adalah maksimal 20 perwakilan atau tim peserta. Oke ya. Jadi diperbolehkan nih satu tim di BSI misalkan 20 tim maksimal. Yang maksimal berarti ada 20 tim setiap lombanya. Boleh mengirimkan masing-masing kategori lomba maksimal 20. Jadi NSC 20, SSC 20, SSC 20 dan BDC 20. Kemudian didasarkan pada Pak Sopyan, maaf ya. Pak Sopyan, mic-nya Ya, dideketin aja ke mulut Bapak. Nah, iya seperti itu. Oke, siap.
Kedengaran suaranya? Oke, siap. Ya, ya. Jadi di sini perhitungannya kuota perwakilan pesertanya didasarkan pada asal perguruan tinggi atau ketua tim peserta. Ya, jadi semuanya di sini. Peserta yang tidak memenuhi syarat poin A sampai E maka dianggap gugur atau didiskualifikasi. Gitu ya. Peserta yang lolos sebagai semifinal atau finalis wajib mengikuti rangkaian kegiatan semifinal secara daring dan finalnya nanti secara luring yang tanggalnya telah ditentukan oleh panitia nantinya. Untuk dosen pembimbing, jadi dosen pembimbing itu berasal dari perguruan tinggi peserta lomba nasional NSC-nya, National Statistic Competition-nya, dan dari perguruan tinggi ketua tim serta untuk statistik SI Competition dan SIC dan BDC-nya. Dosen pembimbing harus terdaftar di PDDikti juga, jadi PDDikti juga ya, jadi sama dengan mahasiswa harus terdaftar di PDDikti. Dan dosen pembimbing bukan sebagai juri pada lomba Satria Data, jadi bukan sebagai jurinya, jadi hanya mungkin mendampingi saja. Nanti peserta pendaftarannya akan dilakukan oleh operator perguruan tinggi pada portal administrasi BPTI. Ya, ini nanti pihak kampus yang mendaftarkan. Jadi nanti rekan-rekan mahasiswa akan mengisi link dulu terlebih dahulu yang disiapkan oleh panitia untuk kita data, ya. Kemudian nanti pihak kampus lah yang akan melakukan pendaftarannya. Mudah-mudahan berkeburu untuk daftarnya ya. Setelah melakukan finalisasi pada portal registrasi, maka operator perguruan tinggi nanti akan melanjutkan pendaftaran pada aplikasi Satria. Jadi 2 kali data, 2 kali pendaftaran di sini. Ada 2 linknya. Terus kemudian unggah berkas kelengkapan pendaftaran pada aplikasi lomba. Jadi ada kelengkapan data yang harus disiapkan nanti apa saja nanti ya. Jadi harus disiapkan. Kemudian ini ada diskualifikasi atau sanksi. Nah, panitia dapat melakukan proses diskualifikasi peserta pada proses kegiatan perlombaan apabila peserta perwakilan perguruan tinggi terbukti melanggar dan atau melakukan tindakan yang merugikan atau mengganggu jalannya rangkaian kegiatan. Yang kedua, diskualifikasi juga diberlakukan terhadap peserta lomba yang karyanya satu tidak sesuai dengan ketentuan dalam panduan seperti temanya, data template-nya dan sebagainya. Kemudian yang kedua, terbukti melakukan plagiarisme. Tiga, proses diskualifikasi akan diatur oleh mekanisme sidang diskusi yang dituangkan dalam bentuk berita acara kegiatan yang dinyatakan oleh Dewan Juri, panitia, peserta saksi. Kemudian sanksi maksimal berupa larangan keikutsertaan pada Satria Data tahun berikutnya. Jadi kalau ternyata tahun ini kena diskualifikasi, maka tahun depan itu tidak diperkenankan untuk mengikuti kegiatan yang sama. Gitu ya. Nah, di sini peserta dilarang untuk menggunakan artikel atau laporan pihak lain, ya, berupa verbatim atau sedikit mengubah kata-kata tanpa mengutip sumbernya. Jadi nggak boleh langsung ya. Jadi tidak tanpa mengutip itu dilarang. Yang kedua, menggunakan kutipan spesifikasi terkait pendapat para ahli tanpa menyebutkan nama spesifik ahli tersebut seperti referensinya, ya peserta referensinya. Kemudian yang ketiga, menggunakan tabel, bagan, gambar, diagram maupun bentuk sajian data lain tanpa menyatakan sumber datanya. Jadi semuanya itu harus pada sumbernya ya, harus ada sumbernya. Yang keempat, menyalin bentuk algoritma tanpa izin pemiliknya. Jadi ada larangannya. Ya. Nah, di sini kegiatan pengembangan wawasan. Yang pertama adalah seminar. Seminar akan diselenggarakan dengan menghadirkan pembicara yang menguasai bidang statistik dan sains data serta penerapannya sesuai dengan tema kegiatan. Ya. Pembicara akan disampaikan pandangan dan pengalamannya di bidang statistika dan sains data serta penerapannya. Kegiatan ini nanti akan dipandu oleh moderator untuk seminar. Pesertanya adalah mahasiswa, peneliti, pemerhati, akademisi, dan praktisi bidang statistik dan sains data. Peserta wajib melakukan registrasi dan berhak mendapatkan sertifikat sebagai peserta. Nah, waktu pelaksanaannya adalah dilaksanakan pada hari nanti dikomunikasikan di panitia. Ya, kegiatan seminarnya akan diselenggarakan bersamaan dengan pembukaan resmi Satria Data 2023 dan dilaksanakan secara daring. Jadi seminarnya akan dilakukan oleh secara daring di saat pembukaan. Yang kedua, workshop.
Untuk kegiatan workshop itu diselenggarakan di untuk tiga bidang, yaitu workshop bidang data science, aktuaria, serta statistik spasial. Materi yang disampaikan berupa pelatihan keilmuan statistika untuk tiga bidang tersebut. Dan kegiatannya disertai dengan praktek secara langsung dan dipandu oleh pemateri yang ahli di bidangnya. Kegiatannya di sini akan dilaksanakan pada tanggal 21 Agustus hari Selasa, ya. Diselenggarakan secara hibrid, ya, offline, yang bertempat di Universitas Brawijaya. Jadi workshopnya di Brawijaya. Pesertanya ada mahasiswa, peneliti, pemerhati, akademisi. Nanti peserta wajib registrasi terlebih dahulu untuk mendapatkan sertifikat sebagai peserta workshopnya. Untuk kegiatan lomba, ya, di sini ada 4 lomba, ada National Statistics Competition, ada Statistic Essay Competition, ada Statistic Infographic Competition, ada Big Data Challenge. Ya, tahapannya di sini untuk pendaftaran di datanya ada tadi ya, PDDT terdaftar maksimum 20 peserta setiap perguruan tinggi. Ya, nanti tahap pengisiannya adalah secara daring di tahap semifinal itu nanti akan di Universitas dilakukan di Universitas Brawijaya. Jadi semua tahapan final kegiatan lomba-lomba ini akan dilakukan secara luring, ya. Nanti ada penentuan juaranya 1, 2, 3, itu ada sertifikat penghargaan. Yang di sini dilihat. Ini adalah beberapa tahapan dari kegiatan lomba. Ya. Di sini untuk kegiatan lomba NSC, National Statistics Competition, adalah salah satu kompetisi satria data. Jadi di sini akan kita melakukan, mahasiswa itu nanti akan dituntut, ya, untuk memiliki intelektualitas yang tinggi, ketepatan dalam memecahkan masalah, serta mampu menyampaikan dengan baik solusi yang ditawarkan sehingga dimengerti oleh masyarakat luas. Jadi nanti harus dituntut kita, ya, untuk mengerjakan dengan cepat dan tepat dalam pemecahan masalahnya. Nah, materinya apa saja untuk di National Statistics Competition? Itu ada beberapa materi. Saya rasa mahasiswa ada beberapa materi yang sudah dipahami. Di sini ada teori peluang. Ya, teori peluang yang adanya di statistik probabilitas, ya, di BSI sudah ada teori ini, teori peluang. Kemudian ada teori statistik atau statistika matematika. Terus ada desain survei. Kemudian analisis deret waktu, ya, deret ukur. Ya, analisis deret waktu ini di sini ada berdasarkan beberapa, ada analisis regresi, kemudian ada perancangan percobaan, analisis perubahan data, dan analisis data kategori. Ini adalah materi yang akan dilombakan di lomba ini, di lomba National Statistics Competition-nya. Ya. Mekanismenya adalah kompetisi terdiri dari 3 tahap, inisial, semifinal, dan final. Tahap inisial dilakukan dalam bentuk pengerjaan soal secara computerized based test. Peserta akan menjawab 50 soal yang diacak oleh rimbang soal yang disiapkan, gitu ya. Nah, itu di tahap semifinal berupa pengerjaan studi kasus dan pekerja mengirimkan laporan tertulis hasil pengerjaan tersebut. Jadi tahap penyelesaiannya adalah mengerjakan 50 soal dulu, pilihan ganda, gitu ya. Kemudian kalau sudah selesai masuk ke dalam semifinal, maka nanti peserta dikasih soal studi kasus untuk dikerjakan. Kemudian di tahap finalnya itu berupa presentasi hasil pengerjaan studi kasusnya. Jadi pengerjaan studi kasus yang ada di semifinal, kalau masuk ke final itu kalian harus mempresentasikannya di hadapan dewan juri. Ya.
oleh peserta dipilih dari tahap semifinal. Ini adalah mekanisme umum dari kompetensi dari program nasional statistik competition-nya. Ya. Yang kedua adalah statistik SI competition. Di sini adalah salah satu kompetisi di Satria Data yang dimaksud untuk meningkatkan wawasannya tentang menuliskan apa. Mahasiswa di sini harus menuliskan ide-ide kreatif ya dalam karya tulis berbentuk esai terkait bidang ilmu statistik dan sains data di dalam berbagai aspek. Nah, kompetisi ini dapat diikuti oleh mahasiswa aktif di perguruan tinggi. Tema yang akan diangkat di tahun ini, di tahun 2023 ini adalah temanya adalah integrasi sains, teknologi dan industri dalam menghadapi tren sains data di era society 5.0. Ini harus dilihat ya tadi temanya harus ini, berarti kalian harus bikin terkait dengan tema ini. Kalau di luar tema ini nanti akan didiskualifikasi. Jadi harus perhatikan judul tema yang akan kita tulis di tahun ini ya. Subtemanya itu ada bidang pendidikan, boleh sosial ekonomi, kesehatan, ketenagakerjaan, dan lingkungan. Jadi ada 5 subtema yang terkait dengan data ini ya, data tema 5.0-nya. Mekanisme penyisihannya adalah di sini tim peserta mengerjakan proses analisis, mendesain serta menyusun karya esai berbasis data. Jadi ada mengerjakan proses analisisnya. Tim peserta mengirimkan hasil karya esainya dengan cara mengupload pada link pendaftaran satriadata.kemendikbud.go.id. Kemudian nanti panitia akan melakukan penilaian hasil karya esai tersebut peserta ya. Dan kriteria dan beberapa penilaian dapat dilihat pada petunjuk playlist lompatnya. Nah, panitia nanti mengumumkan tim peserta yang lolos ke tahap final. Jadi langsung nih kalian bikin karyanya, tulis esai, kemudian didaftarkan. Jadi hanya karya ilmiahnya. Ya. Terus setelah masuk di dalam tahap finalnya, peserta akan menyiapkan bahan presentasinya. Jadi dari hasilnya dipresentasikan. Terus kemudian tim peserta melakukan presentasi di hadapan dewan juri dan dilanjutkan dengan tanya jawab. Ya, jadi ujiannya gitu ya, ujian dari hasil tulisan kalian di babak semifinalnya. Ini untuk mekanismenya. Struktur esainya di sini ada secara umum terdiri dari pendahuluan, latar belakang, dan identifikasi masalah, pembahasan berupa bahasa mengenai hasil analisis dari data yang mendukung, kemudian penutup, kesimpulan dan saran. Nah, di sini untuk strukturnya tidak perlu dibuatkan subjudul ya. Tidak perlu pakai subjudulnya, misalkan poin 21, 211 atau 2112 gitu ya. Jadi tidak perlu ada subjudulnya, langsung saja latar belakang, bahasanya apa, kemudian pembahasannya seperti apa dan kesimpulan dasar. Jadi seperti jurnal ya mungkin ya, bentuknya mungkin seperti jurnal. Lomba yang selanjutnya adalah statistik infographic competition nih. Jadi di sini mahasiswa yaitu dimasukkan untuk menyajikan data dalam sebuah infografis yang menarik dan komprehensif sesuai dengan tema yang ditentukan. Ya, jadi kalian harus bikin informasi grafis ya. Data yang digunakan dalam lomba ini akan disediakan oleh panitia penyelenggara dan akan disampaikan pada tanggal 3 Juni nanti. Jadi nanti data ini sudah disiapkan. Nah, data tersebut nanti harus dianalisis dan hasilnya dituangkan dalam bentuk infografis. Nah, sumber data atau lomba akan diinformasikan pada dashboard dari masing-masing peserta yang diakses di satriadata.kemendikbud.go.id. Jadi soalnya sudah disiapkan oleh panitia ya. Tahap penyisiannya adalah di sini panitia menyediakan data yang dapat diakses ketika masing-masing peserta. Nanti panitia memberikan informasi mengenai apa yang harus dilakukan dan diunggah oleh peserta. Di sini ada aturannya. Terus kemudian peserta mengerjakan proses analisis, mendesain serta menyusun karya infografis dan memberikan deskriptif singkat dalam bentuk paragrafnya. Hasil karyanya, infografis dan deskripsi singkatnya harus sesuai dengan template yang tersedia di dashboard-nya. Nanti ada template-nya ya untuk ditulisnya seperti apa. Kemudian tahap finalnya apa? Nanti panitia akan melakukan technical meeting dengan para ahli finalis secara luring pada tanggal 21 Agustus.
waktu dan tempat akan diinformasikan kemudian gitu ya. Tim peserta menyiapkan bahan presentasi final, baik ada file presentasi, ya, PPT atau PDF ke pendaftaran satya.id paling lambat tanggal 17 Agustus 2023. Ya. Kemudian tim peserta melakukan presentasi di hadapan Dewan Juri selama 10 menit dan diajukan dengan tanya jawab selama 15 menit. Nah, tim peserta mencetak karya infografisnya akan dipamerkan pada saat final secara luring. Jadi yang lolos itu nanti infografisnya yang masuk ke final, ya, mencetak karyanya. Untuk ketentuan lainnya, tim peserta diperbolehkan menggunakan semua jenis aplikasi. Karya dibuat dalam bentuk kanvas berukuran poster 60 cm sampai kali 90 cm, resolusinya 300 dpi dan dikirim melalui formatnya PNG ya. Kemudian tim peserta nanti hanya dapat mengirimkan karya asli. Dilarang keras melakukan plagiarisme. Jika peserta melanggar, maka akan didiskualifikasi. Ya, karya dikirimkan belum pernah diterbitkan atau disertakan pada kompetisi lain. Ya, karya yang dikirimkan menjadi hak milik panitia Satya Data, sehingga panitia memiliki hak untuk menerbitkan karya tersebut. Ya, jadi poin yang terakhir ya, jadi nanti hak kita hasilnya itu akan menjadi hak panitia. Ya. Nah, ini contoh infografis Satya Data 2021 kemarin ya. Jadi kita harus bikin seperti ini nanti contoh. Ini contoh yang tahun kemarin ya. Gambar infografisnya. Terus terakhir untuk lomba Big Data Challenge ya. Di sini nanti merupakan kompetisi untuk memperoleh rekomendasi penyelesaian terhadap masalah nyata secara analitik, matematis, dan statistik. Permasalahan yang digunakan dalam kompetisi merupakan masalah bisnis, proporsional, strategis. Jadi ada tiga masalah di sini ya, yang dihadapi oleh mitra penyelenggara. Nah, di sini mitra penyelenggara kompetisi dapat berasal dari lembaga pemerintah, lembaga penelitian, perusahaan swasta, atau dari government organization, lembaga akademik atau organisasi lainnya yang bersepakat untuk terlibat dalam kompetisi ini. Penyelesaian permasalahan dilakukan menggunakan teknik statistika, analitik, dan machine learning berdasarkan datanya. Nah, nanti di sini ada metode penyelesaian masalahnya, teknik analisis, analitik, dan machine learning. Kemudian yang dilombakan adalah berkaitan dengan prediksi kejadian atau ramalan, forecasting. Kemudian optimasinya seperti apa, ramalannya seperti apa, analisis datanya. Hasil pekerjaan analitiknya oleh peserta dapat diukur menggunakan metrik atau ukuran tertentu seperti untuk prediksi numerik menggunakan MAPE, mean absolute percentage error. Untuk prediksi kategori menggunakan log loss atau ukuran akurasi lainnya. Untuk masalah optimasi menggunakan fungsi objektif. Nah, ini nanti yang orang komputer mungkin yang akan tahu ya, nanti menggunakan rumus-rumus ini yang akan kita lakukan di metode lomba ini. Ya. Aturan lombanya, tahap penyisihannya itu adalah dilaksanakan nanti 3-30 Juni dan diawali dengan technical meeting. Pada suatu pengunggah hasil pekerjaan adalah 30 Juni. Jadi nanti punya waktu 1 bulan nih kalau kita mau ikut lomba ini ya. Data disediakan oleh panitia, ya peserta tidak boleh menambah data di luar yang diberikan oleh panitia. Datanya sudah disiapkan, kalian kita tinggal menganalisisnya menggunakan tadi rumus MAPE, terus optimasinya itu kita harus menggunakan itu data itu. Dan tidak boleh ditambah-tambah datanya. Jadi harus sesuai dengan apa yang disediakan oleh panitia. Tim peserta mengerjakan penyelesaian masalah pada data tersebut, mengunduh file berisi data dan penjelasannya. Tim peserta diperbolehkan menggunakan beberapa tools atau software open source seperti R, ada Python, dan lain-lain ya. Yang dikuasai, serta menggunakan berbagai pendekatan statistika, analitik, dan mesin learning yang relevan. Tim peserta yang mengirimkan hasil pekerjaan melalui platform yang disediakan oleh panitia. Hasil pekerjaan tim peserta dapat berupa file program atau package yang dapat dijalankan panitia atau file yang dengan format seperti itu oleh panitia berupa metodologi hasilnya.
Pekerjaan yang dikumpulkan melalui hasil prediksi, podcast, optimasi, dan file template yang disediakan. Jadi ada beberapa poin di sini. Kemudian di tahap semifinalnya nanti tim peserta yang lolos tahap semifinal diwajibkan menyusun makalah metodologi yang digunakan dan mendapatkan hasil pada tahap penyisihan. Terus finalis peserta didasarkan pada capaian matriks dan metodologi yang paling baik berdasarkan keputusan dewan juri. Ya. Tahap semifinal di sini di finalnya peserta menyiapkan bahan presentasi. Jadi nanti di akhir itu kebanyakan dia harus presentasi hasil karyanya ya. Konten presentasi setidaknya mencakup pemahaman permasalahan, rancangan proses analitikanya, logaritma yang digunakan, hasil proses analitika, insight, dan rekomendasi serta kesimpulan. Ya. Kemudian tim peserta nanti melakukan presentasi di hadapan dewan juri 10 menit ya. Kemudian setelah presentasi dilakukan sesi tanya jawab dengan dewan juri selama 15 menit. Presentasi 10 menit, tanya jawab 15 menit. Oke, yang terakhir kegiatan credit earning. Di sini nanti kegiatan ini adalah penentuan SKS, ya, satuan kredit semester pada kegiatan diikuti oleh mahasiswa di luar mata kuliah program studi yang ditempuh. Program ini dilaksanakan untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa dari program lain untuk mengikuti kegiatan akademik di Universitas Brawijaya sebagai host ya, sebagai kegiatan pelaksananya. Peserta yang mengikuti kegiatan ini secara penuh akan memperoleh pengakuan dalam bentuk SKS. Kegiatan credit earning akan dilaksanakan dalam bentuk webinar. Ya. Syarat pengakuan SKS-nya seperti apa nih? Jadi ada beberapa syarat, nggak sembarangan. Oh, ikut credit earning tidak dapat beberapa SKS. Ada beberapa syarat. Yang pertama, mengikuti kegiatan credit earning dan terdaftar menjadi peserta ya, serta mengirimkan hasil pekerjaan pada tahap penyisihan di Big Data Challenge. Jadi ikut lombanya apa? Lomba BDC-nya ya, untuk ikut BDC. Rangkaian kegiatan ini setara dengan beberapa 3 SKS untuk mata kuliah analisis Big Data yang diselenggarakan oleh Departemen Statistika Universitas Brawijaya. Jadi 3 SKS kalau kalian ikut lomba di BDC. Kemudian mengikuti kegiatan credit earning, rangkaian kegiatan ini setara dengan 2 SKS. 2 SKS, Kapasitas Data Science Data yang diselenggarakan oleh Departemen Matematika Universitas Brawijaya. Ya. Jadi kalau hanya mengikuti credit earning-nya ya 2 SKS, tapi kalau ditambah dengan yang ikut lomba Big Data Challenge itu bisa 3 SKS. Kemudian mengikuti minimal 8 dari 10 kali webinar atau kuliah online yang diselenggarakan pada Juli sampai Agustus. Jadi 3 syarat ini yang harus dilakukan ya. Kalau nggak ikut ya berarti nanti misalkan ikutnya cuma 7 pertemuan atau 5 pertemuan ya berarti nggak diakui ini syaratnya. Jadi minimal 8 pertemuan ya, dari 10 webinar ya. Gitu ya, kalau 3 SKS, kalau cuma credit earning doang berarti dia mendapat 2 SKS dari Departemen Matematika ya. Mekanisme pelaksanaan di sini calon peserta melakukan pendaftaran sebagai peserta program credit earning. Daftar sebagai credit earning, peserta secara aktif mengikuti webinar dari perguruan tinggi yang dilaksanakan minimal 8 kali. Webinar akan diberikan sebanyak 10 kali. Pertemuan dilakukan pertama dari bulan Juli sampai Agustus. Untuk konversi pada mata kuliah, analis Big Data, peserta mengikuti kegiatan credit earning serta mengikuti kegiatan lomba Big Data Challenge BDC yang minimal melakukan submission pada tahap penyisihan untuk konversi pada mata kuliah Kapasitas Selekta ya, kita cukup mengikuti kegiatan ini gitu ya. Jadi kalau mau mata kuliah Selekta Science Data berarti cukup mengikuti kegiatan ini. Tapi kalau untuk analisis Big Data mata kuliahnya berarti harus ikut Big Data analisis datanya, kemudian ikut tekniknya. Jadi ada 2 syarat ini untuk ikut di pelaksanaan tekniknya. Mekanisme pelaksanaannya di sini nanti panitia akan melakukan pemeriksaan penguasaan program credit earning yaitu mengikuti webinar 8 kali dan ditambah dengan melakukan submission hasil pekerjaan pada tahap penyisihan Big Data Challenge-nya untuk konversi mata kuliah
SWData. Panitia memberikan penilaian yang mengikuti webinar dan ditambah dengan kualitas jawaban pada lomba Big Data Challenge. Ya. Jadi kualitasnya loh ya. Jadi akan dinilai hasilnya bagaimana nih kualitas jawaban kalian ikut lomba BDC-nya bagus apa enggak, nilainya bagus apa enggak. Jadi nggak mudah untuk dapat credit point SKS. Untuk peserta yang memenuhi syarat, panitia akan menerbitkan sertifikat pengakuan telah masuk mata kuliah. Dapat sertifikat data dan mata kuliah, kapasitas hektar, dan Wijaya. Dan berhak harus mumpung sesuai dengan aturan dari dalam Wijaya. Jadi syaratnya ini ya, nilainya nih, poinnya kayak ada kualitas jawaban pada ditambah dengan kualitas jawabannya bagaimana kualitas bagus apa enggak. Nah, di sini untuk rangkaian webinarnya, ini dari tanggal 8 Juli ada pengarah Big Data, akademisinya dari Dr. Hajinya, beberapa pembicaranya yang akan mengisi di materi 10 kali pertemuan. Ya. Ini ada nanti di akhir pertemuan adalah ujian. Ya, ujian kuliahnya, ujiannya. Ya, di sini sudah terkait dengan kredit earning. Oke, demikian materi pemaparan terkait dengan kegiatan Satria Data 2023. Saya cukupkan, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator Bapak Selamat untuk memimpin tanya jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sofyan atas penjelasannya. Jadi dapat disimpulkan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Sofyan tadi. Untuk kegiatan Satria Data ini ada 3 kegiatan lomba, yaitu kegiatan pengembangan wawasan, kemudian lomba itu sendiri, kompetisi, dan ada yang namanya credit earn, ya, credit earning. Nah, para peserta boleh memilih dari kesekian banyak itu. Apakah mengikuti seminar, apakah ingin mengikuti lomba-lomba seperti yang disampaikan tadi, dan lomba-lombanya menarik sekali. Ada lomba, saya tertarik itu dengan itu Pak, lomba infografis Pak. Nah, seperti itu ya. Lomba infografis itu ternyata tidak melulu mengandalkan kemampuan statistik, kan gitu ya. Jadi bagaimana Anda nanti jika mengikuti lomba itu cukup mempresentasikan data-data yang diberikan oleh panitia itu ke dalam bentuk gambar, info, poster. Nah, seperti itu. Dan yakin para peserta sekalian, adik-adik mahasiswa tentu lebih jago bikin poster seperti itu ya, bikin infografis seperti tadi. Kemudian ada juga lomba esai. Hanya menulis untuk sebagainya udah cuma seperti itu aja. Jadi saya rasa para peserta sekalian mampulah untuk mengikuti lomba itu. Mungkin yang agak berat itu tadi lomba Big Data ya Pak Sofyan ya, karena memang ada ada skill-skill atau keahlian tersendiri dalam mengolah data menggunakan aplikasi Python dan sebagainya yang mungkin saya juga tidak ngerti gitu ya Pak Sofyan ya. Karena saya bukan orang komputer seperti itu. Ya. Jadi dalam Satria Data ini kesempatan luas diberikan kepada peserta sekalian untuk mengikuti itu. Mengikuti kegiatan-kegiatan tadi atau mengikuti kegiatan perkuliahan. Kredit tadi, ya. Nah, nanti saya sudah membagikan pedoman untuk kegiatan Satria Data lebih lengkapnya ada di forum chat. Nah, peserta bisa langsung download, nanti bisa baca-baca, ya. Nah, kita punya waktu masih sampai dengan tanggal berapa Pak Sofyan? Tanggal berapa Pak? Tanggal 30. Ya, tanggal 30 Mei ya. Nah, jadi nanti setelah 4 hari. Ya, oke, 4 hari. Cukuplah ya. 5 hari lah. Nah,
peserta masih punya kesempatan untuk mempelajarinya terlebih dahulu di buku pedoman itu. Kemudian nanti bisa langsung mendaftar ke link yang akan kami share nanti sebentar lagi. Ya, Pak Adit bisa monitor, Pak Adit? Pak Adit bisa monitor? Iya. Oke, Pak Adit sudah share link pendaftaran, Pak. Nah, seperti itu, ya. Dan juga link presensi untuk kegiatan kita. Nah, seperti itu ya. Jadi bagi Anda yang sudah memiliki gambaran mengenai apa yang akan disampaikan atau yang diikuti, bisa langsung mendaftar di situ, ya. Ini merupakan kredit poin bagi adik-adik sekalian sebagai mahasiswa. Jika dilihat, nanti Anda itu akan berkompetisi dengan seluruh mahasiswa se-Indonesia. Kalau bisa lolos kan luar biasa itu ya Pak Sofyan ya. Artinya bisa membanggakan peserta sendiri, juga bisa membanggakan institusi BSI juga. Nah, seperti itu. Baik, mungkin dari apa yang sudah dipaparkan oleh Pak Sofyan tadi, ada yang ingin ditanyakan, silakan saja untuk raise hand atau mungkin bisa di forum chat, bisa bertanya, mumpung ada ahlinya di sini. Silakan, kita sekalian. Ya, kalau dari kegiatan ini Pak Slamet ya. Jadi kalau memang, oh Pak saya nggak mau lomba, kalau lomba kayaknya susah-susah banget gitu ya. Tinggal pilih aja, ikut seminarnya, ikut workshopnya gitu ya, atau ikut kuliahnya, credit earning, gitu, gitu ya. Jadi benar-benar buat nambah ilmu gitu di situ ya. Kalau memang mau yang ikut lomba, kan itu ada kegiatan. Kecuali tadi credit earningnya kalau mau diakuinya 3 SKS, berarti dia harus juga ikut lomba peserta ya, peserta lombanya. Ya pilih aja yang 2 SKS lah gitu ya Pak Sofyan ya, yang tidak Ya. mengikuti lomba. Nah, jika di materi-materi kredit earning tadi luar biasa itu. Jadi kredit earning itu dilaksanakan secara webinar, Anda tinggal ikut saja cara pembicaranya tadi, praktisi-praktisi semuanya. Nah, seperti itu. Jadi nggak ada salahnya kalian untuk ikut seperti itu. Ya. Ada yang ingin bertanya lagi? Silakan. Dicoba, terus nanti di akhir ada ujiannya pas tamat kan itu kayak betul. kuliah. 10 pertemuan itu kuliah. Oke. Gitu. Iya, betul Pak Sofyan. Oh iya, jangan khawatir ya adik-adik mahasiswa sekalian. Pak, itu nanti kuliah kita gimana Pak? Bentrok. Nah, itu pertanyaan yang bagus gitu ya. Untuk kegiatan tadi itu semuanya dilaksanakan di bulan Juli sampai Agustus, di mana adik-adik sekalian semuanya sudah libur kuliah, jadi tidak mengganggu kegiatan libur kuliahnya. Nah, seperti itu. Ya. Mungkin ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Yang ingin ditanya, silakan. Sambil menunggu. Kami sudah men-share link untuk ikut serta dalam kegiatan kompetisi ini dan link presensi untuk kehadirannya. Silakan adik-adik sekalian jika ada yang ingin ditanyakan. Nampaknya tidak ada ya Pak Sofian ya. Ada 2 kemungkinan. Nggak nanya, satu sudah paham, yang satu emang nggak paham. Bingung apa yang boleh tanyakan. Iya. Oke, baiklah. Baik, para peserta seminar sekalian, kalau tidak ada yang ditanya, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan dalam acara sosialisasi ini. Kami dari panitia senantiasa menunggu keikutsertaan dari adik-adik sekalian, terutama dalam hal pengembangan ilmu pengetahuan dari adik-adik sekalian. Kita nggak tahu potensi adik-adik itu ada di mana gitu ya. Tapi yang jelas jika ingin mengembangkan diri menjadi insan-insan yang unggul, ayo cobalah kembangkan potensi yang ada di dalam diri adik-adik sekalian. Nah, seperti itu. Dengan mengikuti kegiatan-kegiatan seperti ini.
Baik, jika memang tidak ada, kita lanjut ke acara selanjutnya, yaitu pendokumentasian. Kami mohonkan kepada peserta sekalian untuk mengaktifkan Zoom-nya sejenak. Diaktifkan untuk diambil dokumentasinya sejenak ya. Pak Adit, bersiap Pak Adit? Monggo Pak Adit, diberi aba-aba. Siap. Baik, mungkin aba-aba dari Pak Selamat Heri mungkin, tapi Oh gitu. nampaknya belum ini ya, belum pada aktif kameranya. Mungkin sambil menunggu aktif kameranya, perlu diinformasikan kembali terkait dengan Satria Data ini. Paling lambat untuk pendaftarannya itu di tanggal 30 bulan ini ya, bulan Mei 2023. Jadi teman-teman atau rekan-rekan mahasiswa jika memang tertarik nih terkait dengan pemaparan tadi Bapak Sofyan Marwansyah yang sudah disampaikan, atau mungkin nanti bisa dicek link yang sudah diberikan oleh Bapak Selamat Heri gitu. Jadi mudah-mudahan insya Allah teman-teman bisa mendaftarkan terlebih dahulu gitu. Terus kemudian nanti untuk terkait dengan untuk persiapan materinya atau mungkin lombanya segala macam itu masih berjalan gitu. Jadi nanti kita biasanya sih setelah nanti teman-teman sudah mendaftarkan, terus kemudian kita akan daftarkan juga ke BPTI Kemdikbud Ristek Dikti bahwa teman-teman sebagai peserta nanti biasanya ada grup atau mungkin Telegram grup yang akan dimasukkan ke sana teman-teman. Baik, karena nampaknya sudah cukup banyak ya yang sudah Satu lagi Pak Adit. menyebutkan kamera. Pak Adit, Gimana Pak? satu Iya. lagi. Monggo. Untuk kegiatan ini, tadi dikatakan oleh Pak Sofyan itu, ada yang individu sifatnya, kompetisinya, ada yang tim. Nah untuk yang tim, silakan Anda berkolaborasi dengan berbagai macam prodi. Jadi nggak harus satu prodi. Dari ekonomi boleh bergabung dengan yang komputer. Jadi boleh lintas prodi timnya, 3 orang. Ya, silakan Anda mulai mencari tim-tim Anda gitu, terutama tadi itu yang infografis gitu ya. Tertarik sekali, luar biasa infografis itu. Hanya menyajikan data ke dalam gambar saja, nggak usah mikir macam-macam. Yang penting jago gambar. Nah itu kan butuh itu 3 orang. Nah Anda bisa bermain di situ. Oke, seperti itu ya. Jadi silakan Anda mencari satu tim 3 orang terdiri dari Anda yang boleh beda prodi. Nah, gitu ya. Tidak harus satu prodi. Tiga-tiganya boleh beda prodi. Misalnya dari komputer 2, dari ekonomi 1. Seperti itu. Ya, biar bisa di-combine. Mungkin itu info tambahan Pak Adit. Baik. Oke. Baik, kita akan dokumentasi. Pak Adit siap ya? Oke. Pada hitungan ketiga. 1, 2, 3, lihat layar semuanya. Senyum, berikan senyum yang bagus. Lagi. Slide selanjutnya. 1, 2, 3. Satu lagi. Slide terakhir. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih. Baik, peserta sosialisasi Satria Data sekalian. Dengan ini berakhir pula acara kita. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan oleh narasumber tadi bisa menjadi bahan masukan serta gambaran kepada kalian semuanya untuk bisa mengikuti BSI yang unggul, gitu ya, agar BSI nanti mahasiswanya bisa dikenal di seluruh jagat Indonesia. Nah, seperti itu, ya. Baik, kami akhiri pertemuan kita dan untuk Anda semuanya sukses selalu dalam menempuh berbagai macam perkuliahan dan pengembangan ilmu selanjutnya. Kita bertemu pada acara dan kesempatan yang lain dengan tema dan topik yang lain pula. Terima kasih. Silakan untuk absensi yang belum absensi.